Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari terkasih, setelah kemarin kita memandang hati kudus Yesus, hari ini gereja membawa kita kepada hati tersuci Maria, hati manusia yang paling sempurna dalam menanggapi kasih Allah. Jika hati Yesus adalah puncak kasih ilahi, maka hati Maria adalah puncak tanggapan iman manusia terhadap kasih itu. Injil hari ini memperlihatkan Maria dalam situasi yang sangat manusiawi, yakni cemas dan tidak mengerti. Ia kehilangan Yesus selama 3 hari. Ia bertanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Dan Yesus menjawab dengan misteri, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Bahkan Maria yang dikandung tanpa noda dosa asal mengalami kebingungan dan penderitaan dalam menjalankan rencana Allah. Tapi yang luar biasa adalah iman Maria yang tidak runtuh oleh ketidakpahaman. Ia tetap percaya, tetap menyimpan semuanya itu dalam hatinya. Saudara-saudari, Maria mengajarkan kita bahwa iman sejati tidak selalu berarti kita mengerti segalanya. Iman sejati adalah mempercayai Allah, meskipun jalannya terasa membingungkan dan menyakitkan. Seperti Maria, kita pun bisa berkata dalam hati, "Aku tidak mengerti, tapi aku percaya." Di akhir Injil dikatakan bahwa Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Kata Yunani yang dipakai di sini menggambarkan tindakan merenung, menjaga, memperhatikan, dan menyimpan harta berharga. Hati Maria adalah tempat perjumpaan dengan Allah. Ia tidak reaktif. Ia tidak terburu-buru menyimpulkan. Ia berhenti, merenung, mendengarkan, dan menyimpan dalam keheningan. Ini adalah tantangan besar dalam budaya kita yang serba cepat dan bising. Banyak dari kita hidup di permukaan, jarang menyelam ke dalam. Kita tergoda untuk cepat berkomentar, cepat menghakimi, cepat bertindak, namun lambat untuk merenung dan mendengar suara Allah dalam hati. Hari ini Maria mengundang kita untuk memiliki hati yang kontemplatif, hati yang penuh keheningan batin, yang siap menerima dan menyimpan sabda Tuhan, seperti tanah subur menerima benih. Maria bukan hanya teladan, dia juga hadir sebagai ibu yang mendampingi. Gereja mengajarkan bahwa dia adalah ibu dalam tata rahmat. Kita tidak sendiri dalam ziarah iman ini. Kita memiliki seorang ibu, bukan hanya dalam kenangan, tetapi dalam kenyataan rohani. Dalam banyak cara melalui devosi rosario, gambar-gambar kudus, penampakan-penampakan, dan liturgi gereja, Maria menampakkan kehadirannya, kasihnya, dan bimbingannya.
Apalagi di zaman ini ketika nilai keibuan, kelembutan, dan keperempuanan sejati semakin dipingkirkan, kita justru semakin butuh kehadiran Maria. Banyak yang menuduh kita menyembah Maria, tapi itu keliru. Kita menghormatinya sebagai ibu, sebagaimana Yesus menghormatinya. Kita mencintainya sebagai panutan yang paling setia pada kehendak Allah. Saudara-saudari, hati tersuci Maria adalah undangan untuk menanggapi kasih Allah dengan iman, keheningan, dan kepercayaan. Di tengah penderitaan, Maria tidak menyerah. Di tengah kebingungan, dia tidak lari. Di tengah dunia yang bising, dia menyimpan segalanya dalam hatinya. Dan di tengah kehidupan kita yang kacau, dia tetap hadir sebagai ibu yang setia. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa